populer di dunia. Selamat datang di Markas, tempat kita ngobrolin berbagai hal random dan seru seputar dunia ini. Aku Gaby Dan aku Apple dan kita akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, jadi di episode ini kita bakal ngomongin tentang suatu fenomena di dunia game yang bukan cuma seru untuk dimainkan, tetapi membentuk cara orang berinteraksi, berkreasi, sampai membangun kehidupan di dunia digital. Keren ya? Iya betul. Jadi menariknya semua itu terlahir di satu platform yang kelihatan sangat sederhana. Jadi hari ini kita mendatangkan satu narasumber yang tentunya memiliki banyak insight yang gokil, kece, cakep, ganteng. Udah. Siapa sih Gem? Kita sambut the one and only Pak Encan. Pak, perkenalkan diri Anda ke teman-teman Markas. Oke, halo semua. Nama Bapak adalah Pak Encan, kalau mereka sebut ya kan. Nah, tapi biasanya selain mengajar di sini, kesibukannya itu Bapak di salah satu di kreatifnya di Nusa Meta. Nusa Meta adalah salah satu metaverse Indonesia. Oke, mulai ya. Jadi aku yakin banget banyak di antara teman-teman ini yang pernah atau aktif main Roblox atau sendirinya pernah denger aja gitu soal Roblox. Aku sendiri udah main tuh sejak SD, which is udah lama banget. Tapi herannya sampai sekarang tuh masih hype aja, banyak yang main ya. Padahal udah lebih dari 1 dekade ya kayaknya. Tapi kenapa ya Roblox tuh masih bisa tetap bertahan? Padahal pastinya kan banyak game baru yang terus bermunculan. Ya bener sih, dulu Bapak juga pernah mikir game kotak-kotak begini kok pernah berpikir kayak game kotak-kotak begini tuh bakal cuman ya hidup cuman maksimal 5 tahun lah. Ya kan? Banget, Bapak meremehkan. Dan kreator Roblox. ya jadi di saat ada game AAA yang teksturnya juga makin gila, terus detail, terus ada game yang kotak-kotak, terus yang lompat-lompat ya patah-patah ya kan. Dan prediksi Bapak sendiri itu 5 tahun dan nyatanya sampai sekarang masih ada. Dan fun fact-nya adalah sudah ada lebih dari 40 juta game yang lebih dari 40 juta game yang ada di Roblox itu sendiri. Gila nggak tuh ya kan? Nah, mungkin dari fun fact itu yang kenapa si Roblox ini bertahan karena dari komunitas yang mereka bentuk sendiri sampai ke usernya itu semakin hari bertambah. Gitu ya kan? Dan mulai dari apa tadi kamu dari SD gitu. Sekarang mungkin anak TK pun udah main gitu kan. Dan anak SMK pun bahkan kalau misalnya kita lihat streamer yang udah tua semilenial ya, milenial yang udah 30-an ke atas itu juga main gitu. Iya. Nah jadi Pak, menurut Bapak nih, apa yang membuat Roblox itu lebih spesial daripada game platform lainnya sampai banyak yang bilang kalau dia potensinya gede banget di dunia metaverse? Oke, salah satunya adalah mungkin yang selain itu Roblox itu bukan sekedar game ya, bukan cuma buat main, tapi kan di dalamnya juga bisa kita berinteraksi, terus kita bisa berkreasi, terus bisa juga untuk bereksperimen, ya kan? Eksperimennya gimana pas pada saat kita membuat game apa sih yang cocok untuk user A, B, dan C gitu loh. Dan perbedaan yang paling utamanya itu adalah sifatnya Roblox ini itu ada namanya user generate content, dimana ekosistemnya itu terbuka. Jadi bukan cuman buat anak SMK atau SD, SMP doang nih. Bahkan yang developer game pun bisa akses atau bisa membuat game itu sendiri gitu. Game buatannya sendiri di Roblox. Gitu sih. Itu yang bikin kenapa beda dari game yang lainnya. Tapi bener kata Bapak, kan sekarang ada voice chat Roblox. Iya, bahkan sekarang udah bisa sampai VR ya, sampai face track. Iya. Ada loh.
Itu keren banget. Ya, dan jadi polemik juga ya yang masalah apa namanya tadi? Voice chat. Ya voice chat yang kan harus nyertain KTP tapi disalahgunakan sama bocil-bocil ya kan. KTP orang tuanya sama kakaknya dipakai untuk dia bisa voice call ya kan. Dan itu kan sebenarnya kalau voice call itu harus ada usia minimumnya. Iya. Gitu. Ngeri juga sih. Jadi kalau buat teman-teman yang main Roblox pasti nggak asing lagi sama yang namanya Roblox Studio, tau gak tuh? Betul. Roblox Studio tuh kayak 3D creation tool yang disediain dari Roblox Corporation-nya sendiri supaya para pengguna bisa membangun dan mengembangkan game di platform Roblox yang entarnya bisa dimainin diri sendiri atau para pengguna lain. Nah menurut Bapak, fitur kayak Roblox Studio itu bisa dianggap gak sih sebagai konsep awal metaverse? Kenapa? Lanjut ya. Oke, kalau dari Roblox itu kan dia punya bisa ngasih kebebasan kreatif ya kan, dimana ini adalah DNA dari metaverse itu sendiri. Benar. Gitu. Ya. Dan ini yang bikin selaras sama visinya si metaverse itu sendiri gitu. Jadi bukan menduplikat kayak kita metaverse itu kan kayak kita hidup di dua dunia, antara dunia nyata dan dunia virtual gitu kan. Kita ya salah satunya tadi bisa voice chat, terus bisa VR, bisa ketemu langsung pakai VR dari depan tanpa harus ada kayak tembok, ternyata kita lagi di dunia Roblox. Nah, itu sih optimis banget kalau misalnya Roblox ini adalah satu gerbang di mana salah satu game yang membuka seluruh masyarakat di dunia ini metaverse itu udah ada gitu. Oke, jadi di Roblox Studio ini kan kita bisa buat game tuh, terus kita pasti mendapatkan penghasilan. Nah, menurut Bapak, pas nanti konsep metaverse udah jadi nih, menurut Bapak sistem ekonomi seperti ini bisa dipakai lebih luas gak? Misalnya karya kita dipakai di platform virtual lainnya tapi bukan di Roblox saja. Bisa banget ya, karena balik lagi kan, jadi ada namanya itu konten ekonomi kreator, di mana ekonomi kreator ini dari si usernya itu bisa bikin gamenya sendiri, bisa bikin virtual item sendiri untuk dijual. Terus kayak misalnya contohnya itu tiket konser, kita bikin konser, jualan tiket ya kan. Nah itu kan ekonominya berputar tuh, dan itu udah direalisasikan sama si Roblox, dan banyak brand-brand besar juga yang mereka itu bikin dunianya sendiri di Roblox. Nah itu akan membuat melek dunia ini untuk bikin Roblox juga nih ya kan. Nah salah satunya sedikit promosi, sedikit aja ya. Boleh. Salah satunya si Nusa Meta itu lebih ke metaverse Indonesia, tapi fokusnya itu ke edukasi. Nah jadi untuk dunianya sendiri itu akan dikurasi oleh tim Nusa Meta, ini boleh publish apa enggak, dan konten yang akan dihasilkan itu adalah konten-konten edukasi. Contohnya misalnya guru kalian pengen membahas tentang sejarah Borobudur. Nah ini si guru ini akan membuat games atau membuat dunia Borobudur, dan di situ bisa jadi ekonomi kreatornya juga, bisa jadi penghasilan dari si guru itu sendiri, bahkan bisa jadi ekonomi buat si sekolah itu sendiri. Nah itu sih, jadi kalau misalnya tadi Apple bilang memungkinkan nggak dunia lain bisa juga bikin kayak gitu, bisa banget gitu. Dan contohnya di Indonesia udah ada namanya Nusa Meta, dan Nusa Meta juga ada Nusa Studio, itu sama kayak Roblox Studio, jadi bisa bikin dunia itu sendiri. Gitu. Ya keren banget ya. Nah Pak, kan kalau Bapak lihat sekarang Roblox udah bisa macem-macem ya, udah berkembang banget. Bapak optimis gak kalau misalnya suatu saat nanti Roblox udah berkembang banget di dunia metaverse, sampai-sampai tuh orang bisa belajar, bisa kerja, atau bisa sampai mungkin belanja kebutuhan sehari-hari lewat Roblox. Nah kalau bisa Bapak tahu, Roblox tuh sempet collab sama IKEA, itu tuh juga mirip-mirip kayak gini, kayak
orang bisa beli barang ya lewat Roblox, bahkan bisa sampai nge-hire orang buat bekerja di IKEA itu tapi lewat Roblox. Nah, ini udah kejadian nyata sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dilihat masa depan ya bisa banget gitu kan. Dan jangankan masalah pembelanjaan gitu kan. Dari dulu kita konvensional kalau mau beli baju ya harus ke toko baju, kalau nggak ke mall, kalau nggak ke ITC. Nah, sekarang kan nggak perlu. Awalnya kita cuman pakai HP ngeliat doang. Nah, sekarang udah ada TikTok Shop di mana ada hostnya ngasih tahu ya kan nanti nextnya apa ya, nextnya mungkin di Roblox ya kan, kita masuk ke Roblox ke tokonya beli atau perbankan ya kan, perbankan juga bisa gitu, kita mau membuat akun tabungan nggak harus ke banknya, kita ke Robloxnya aja. Tinggal lewat Roblox aja iya, gitu. Ya kan, itu udah di depan mata dan itu kemungkinan bisa lebih cepat tahun depan atau lebih lama 5 tahun lagi. Jadi bener udah di depan mata banget metaverse dan diawali sama Roblox. Wih. Keren. Bapak sendiri kalau misalnya bisa buat dunia Bapak sendiri di Roblox, Bapak mau bikinnya kayak gimana? Oke, ada 2 yang Bapak pengen bikin. Kenapa nggak satu aja? 2 dong. 1, bikin game yang ngeselin di mana setiap langkah itu pasti nggak ada orang yang bisa tamatin, ataupun mungkin kalau banyak usernya itu akan challenge-nya kayak hadiahnya akan lebih gede. Wih, seru ya. Tapi Bapak akan bikin gamenya serumit mungkin. Yang kedua tentang edukasi. Jadi kayak pengennya sih ngeduplikat Indonesia. Berbanding kebalik banget ya. Kayak game yang pertama gak ada yang mau main. Crying Simulator. Ya, satu dibenci, satu disuka. Tujuannya biar apa lah kalau kayak gitu? Yang game ya biar nangis aja orang yang mainin gamenya. Boleh, unik ini. Kita tunggu Pak game-nya. Oke. Wah, jadi gak nyangka banget ternyata di Roblox kita bisa dapat banyak pembelajaran. Padahal selama ini kita cuma main doang. Kita cuma main doang, tapi kita gak tahu kalau misalnya potensinya gede banget di masa depan. Iya. Jadi Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Bapak tertarik gak main Roblox? Tertarik banget karena di masa depan juga Roblox kayaknya lebih berkembang, lebih gede lagi dan kayaknya ekonominya juga akan bergerak, bisa jadi ke arah Roblox atau game-game yang atau aplikasi yang lainnya gitu. Tapi kalau misalnya kita mau update ataupun mendapatkan hasil tambahan, ya mungkin salah satu caranya di Roblox bisa jadi peluang baru gitu. Jadi untuk main di Roblox tertarik untuk tetap update aja sih dengan umur yang sekarang, ekonominya kayak gimana, terus kayak misalnya journey-nya kayak gimana, terus user experience-nya kayak gimana, itu kan akan yang selalu di-update terus dari Roblox itu sendiri kan. Kalau mereka nggak update ya mereka akan kalah sama kompetitor lainnya gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dibilang tertarik apa enggaknya, sampai sekarang pun Bapak akan main gitu ya. Dan anak Bapak yang umur 6 tahun juga main, tetap pengawasan orang tua gitu kan. Padahal kan nggak boleh ya, kayaknya di bawah 13 tahun dia boleh main Roblox, tapi tetap Bapak bolehin anak Bapak, tapi tetap pengawasan. Gimana kan juga ada historinya game apa aja yang dia mainin. Kalau misalnya dia melenceng, ya uninstall. Nunggu umurnya 13 tahun gitu. Boleh banget teman-teman Markas main Grow Garden bareng Pak Encan. Oke, ditunggu. Pro ini. Oke, asik loh Pak. Ya. Ayo, kapan? Kapan lagi? Abis ini. Waduh. Ya, yaudah. Sayang sekali teman-teman, tapi untuk episode kali ini cukup selesai sampai sini aja. Terima kasih buat Pak Encan yang sudah berbagi insight dan cerita-cerita yang seru pada hari ini. Semoga dari obrolan ini juga bisa membantu teman-teman buat ngeliat kalau game tuh bukan sekedar sebagai hiburan aja, tapi juga bisa menjadi peluang. Betul. Oke, sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Jangan lupa kalian harus tetap kepoin terus, kalian harus tetap kritis. Pokoknya episode selanjutnya bakal lebih seru daripada ini. Tapi ini juga seru. Ya, see you next time. Bye bye.